Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengakhiri seri manusia berdosa ini dengan satu pemikiran, awas jangan sampai terjebak lagi. Kalimat ini menjadi satu kalimat yang penting, saudara yang kekasih, karena jika kita terjebak di dalam lubang yang sama, terjebak dalam perangkap yang sama, bukankah itu menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa? Nah, oleh karena itulah kita mengingatkan kita di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus 4, 21-24, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang kekasih, menjadi menarik sekali untuk kita memikirkan bagaimana Alkitab mengingatkan supaya kita jangan lagi terjebak kepada perangkap yang sama, jangan lagi kembali ke jalan yang lama. Perhatikan bagian ini. Dulu memang kita adalah orang-orang gelap. Dulu kita memang adalah orang-orang berdosa. Dulu kita adalah orang-orang yang musuh Allah. Dulu kita melawan Dia. Tetapi sekarang ketika kita sudah dipanggilnya, sekarang ketika kita sudah mengenal Dia, sekarang oleh kemuliaan Roh Kudus kita sadar akan dosa, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus dan pengampunan oleh Yesus Kristus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa kita. Maka sekarang kita menjadi miliknya, hidup di dalam Dia. Dan sekarang kita diberikan kewarganegaraan yang baru. Bukan saja warga negara dunia, tetapi warga negara sorga itu. Maka seluruh aspek kehidupan kita sekarang dan nanti, di sini dan di sana di dalam kekekalan adalah milik Dia. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, bagian inilah yang perlu untuk kita pikirkan bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah Paulus mengatakan, kamu sudah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Dia, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa berhubungan dengan kehidupan yang lama, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi, sebuah perbandingan menarik telah diberikan gambaran kepada kita, bahwa manusia lama kita adalah sebuah jebakan, kematian, kehancuran. Manusia baru adalah pengharapan, kehidupan, kekekalan. Mestinya, perbandingan yang kontras membuat kita dengan segera mudah memilih, bukan? Tentu kita pilih yang baik, hidup, dan kekal. Tetapi pada kenyataannya, setan bisa menduplikasi segala sesuatu, memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sehingga untuk menggapai seluruh kenikmatan, kita tergoda untuk berjalan pada jalan yang salah. Kita kembali kepada hidup yang lama. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Bisa saja saudara di dalam nilai-nilai seperti ini, orang sepertinya mengkamuflasenya, menutupinya. Nah, mari kita lihat. Pertama, jangan terjebak lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Yaitu dalam hal apa? Pertama, soal moral. Di dalam soal moral dikatakan, kalau kau dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Ya, dulu kamu adalah seorang yang malas tidak tanggung jawab, jangan begitu lagi. Sehingga di dalam nilai moral itu ada perubahan yang dengan segera terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ya kemudian tidak mencuri. Tetapi ketika kemudian dia hidup baru lalu tidak mencuri, mungkin muncul lagi persoalan dalam dirinya. Persoalannya apa? Kalau dia nggak mencuri, dia nggak punya uang. Lalu dia kerja, dapat uang kan? Tetapi ternyata uang yang didapatnya tidak sebanyak ketika dia mencuri. Sudah kerja sulit, keringat luar biasa, ya hasilnya katakanlah 100 rupiah. Padahal dengan mencuri hanya sekejap, ia mendapatkan 500 rupiah. Ini 100 sebulan, ini sekejap 500. Lalu lama-lama dia kemudian mulai menjadi masalah. Maka pada waktu dia jadi masalah, kemudian dia mulai berpikir. Nah, sekarang dia kerja, tetap kerja. Tapi dia mencuri dalam pekerjaannya. Dia buat dengan cara yang halus. Entah korupsi, entah manipulasi, atau apapun namanya. Ia melakukannya sedemikian halusnya sehingga tidak ada yang ketahuan. Dan dia tetap ke gereja. Jadi, secara ritual aktivitas, dia adalah hidup baru. Ritualnya ya. Tapi spiritual, dia ternyata masih terikat dengan hidup yang lama. Kalau dulu dia mencuri, jelas-jelas dia mencuri dan tidak pernah ke gereja. Sekarang dia mencuri dengan cara yang halus. Tetapi dia tetap ke gereja. Maka sebetulnya kita sudah dijebak lagi oleh setan itu. Nah, ini yang Paulus mau bilang. Jangan gitu lagi. Kamu mesti berubah. Karena kalau tidak kamu tetap saja hamba dosa. Ya. Bahkan dibilang lagi hamba dosa bergaji kecil kan gitu. Nah, kalau mencuri nggak usah ke gereja kan banyak uang. Hamba dosa bergaji besar kan. Tapi waktu kemudian jadi Kristen, ini tetap hamba dosa. Sayang gajinya kecil. Karena mengkamuflase mencampur aduk dengan yang rohani. Tanggung kan. Toh Tuhan tolak juga. Nah, itu yang disebut Tuhan, kau tidak panas tidak dingin. Karena suam-suam kuku aku muntahkan.
Padahal mestinya begitu dia hidup baru, dia menyadari betul Tuhan pasti membela dia, memberkati dia dengan caranya. Orang yang bekerja berkeringat, berapapun hasilnya jika dia menghargai pekerjaannya sendiri, jika dia mensyukuri penghasilannya, dan dia menikmatinya dengan bijaksana, maka puaslah hidupnya. Itu yang digambarkan dalam Mazmur 128. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan itu. Orang takut akan Tuhan. Yang pulang membawa hasil keringatnya. Maka ia akan menemukan rumah tangganya luar biasa. Mestinya nilai-nilai itu mampu kita lihat. Tapi sistem nilai dunia memang seringkali menjebak kita. Mungkin kalau kita di bawah miskin tidak dihargai. Kalau kita kaya di atas kita dihargai. Maka itu mendorong orang tidak jujur. Mendorong orang untuk mencuri ataupun korupsi tadi. Tetapi supaya tetap rohani, seluruh urusan gereja tetap jalan. Ironis ya. Orang bersembunyi di balik apa kata Tuhan. Sama seperti orang bersembunyi misalnya dia doyan kekayaan. Tapi kemudian dia mengatakan, oh ini anugerah Tuhan. Bisa saja kan. Ada terlalu banyak cara untuk orang bersembunyi di sana. Karena itulah perlu hati-hati dalam kita menyikapinya. Seharusnya kita hidup seperti apa yang sudah dikatakan. Bahwa kita sudah diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara berani menghidupi itu tentu ada satu perbedaan dengan masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan kebebasan, semua serba boleh, sekarang tidak. Ada tata tertib, ada peraturan. Karena sebetulnya keteraturanlah yang membuat kita itu hidup bernilai, keteraturanlah yang membuat kita hidup bermakna, keteraturanlah yang membuat kita unggul dibandingkan yang lainnya. Karena kita memang bukan binatang, maka kita perlu teratur dalam hidup kita. Camkan itu, pikirkan itu. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, seluruh hidup kita akan menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Memiliki aspek-aspek nilai yang baik. Ini perlu. Sehingga dengan demikian kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang perlu, di mana kita berkemenangan dalam kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Jadi, kehidupan lama, kehidupan baru. Ada jurang pemisah yang lebar di sana. Kehidupan lama, kehidupan baru. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan dalam hidup yang baru itu. Kehidupan lama, kehidupan baru. Di sana kita mesti kuat dan tangguh. Tak lagi melakukan apa yang salah, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Alangkah indahnya. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang perlu di dalam kehidupan tiap orang percaya. Supaya mereka jangan terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Nilai-nilai moral atas nama pergumulan, kesulitan kehidupan. Maka saudara jangan lagi terjebak di sana. Karena itu justru akan mempersulit kehidupan kita. Ya, kita berusaha hidup dalam terang Allah. Tapi dengan cara yang gelap gulita. Mana bisa ada persekutuan gelap dan terang, dosa dan kebenaran. Itu kan menghantam kita. Menjungkir balikan seluruh nilai-nilai dalam kehidupan kita. Dan itu amat sangat berbahaya. Jangan terjebak di sana. Tetapi sebaliknya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Berjalan pada jalannya. Dari hari ke hari. Hidup menyenangkan hatinya. Alangkah luar biasa. Itulah yang mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana tiap peri kehidupan kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita itu. Sehingga kita tidak terjebak lagi pada perangkap yang salah. Maka kita perlu aktif dalam seluruh kehidupan kerohanian kita. Di dalam doa kita, saat teduh kita, perenungan kita, dan tentu saja pelayanan kita. Ketika kita surut di situ, ketika kita tidak melakukan itu, maka habislah kita. Maka kita akan menjadi berat. Camkan, pikirkan itu di kehidupan kita. Yang kedua, bisa saja saudara-saudara yang kekasih, dosa tidak sekedar menjebak kita dari nilai-nilai moral tadi, tapi bisa juga dari nilai-nilai ritual kita. Ya. Kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang cenderung ekstrim ini, ekstrim itu, dan seterusnya. Harus begini dan harus begitu. Akhirnya kita makin lama makin jauh dari Tuhan dan membuat pertemuan dengan Tuhan itu sepertinya susah. Doa itu mesti kepala ke bawah, kaki ke atas misalnya. Doa harus begini, harus begitu. Nyanyi harus begini, harus begitu. Yang diatur ritualnya. Tapi hidupnya ngawur semua. Alangkah mengerikannya. Padahal pohon dikenal dari buahnya. Maka ritual yang baik pasti hidupnya jadi baik. Ini hidupnya jangan jadi baik. Terlalu mudah menghakimi kiri dan kanan. Tapi hanya meributkan soal cara beribadah. Ritual-ritual saja. Ironis sekali bukan? Sekarang ini kita akan menemukan gejolak dan kebingungan, keanehan. Ada orang yang merasa kelompoknya jalannya sedang menegakkan kebenaran dan kesucian. Tapi waktu mereka melakukan justru dengan cara yang tidak suci. Dengan cara yang tidak benar. Ironis. Ini kita lihat tiap hari. Di waktu lampau pun begitu, kini pun begitu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih.
Perlu sebuah kehati-hatian jebakan ritual-ritual tadi. Supaya kita tidak menjadi kacau di dalam kehidupan kita. Penambahan-penambahan gaya yang ekstrim. Yang tidak pernah diajarkan Alkitab. Tapi yang ketiga, ajaran. Ini juga perlu hati-hati. Kalau tadi lebih kepada ritualnya, ini segi ajarannya. Tapi lebih mendalam maksud saya. Seperti ajaran-ajaran sesat. Yang kemudian memutarbalikkan segala fakta. Ya. Jadi ada orang yang hanya merubah ritual-ritual saja. Jadi penekanan pada ritual. Tentu saja itu berkaitan dengan ajaran, tetapi tidak mencolok soal ajarannya begitu. Tapi yang ketiga adalah mencolok soal ajarannya. Ya. Orang-orang yang kemudian kalau berbuat dosa, nggak apa-apa, bikin aja dosa terus, tetap selamat kok. Nggak tanggung jawab jadinya. Padahal orang yang sudah selamat, orang yang sudah ditebus Tuhan, pasti dia tidak mau berbuat dosa. Kalaupun jatuh, pasti dia akan menyesalinya. Kalau tidak menyesali, itu kan cuma tanda tuh bahwa dia belum bertobat sungguh-sungguh. Maka diputarbalikkan fakta. Anugerah dibuat menjadi murah. Asal menyebut Tuhan semua beres. Mau apa semua dapat. Jangan sebut ini, harus begini, harus begitu dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka menawarkan satu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran-ajaran yang sangat spekulatif. Paulus menyebutnya sebagai dongeng-dongeng nenek tua. Petrus mengingatkan tidak ada firman Allah yang datang karena kemauan manusia kecuali oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita ditantang khususnya menyongsong akhir zaman ini supaya jangan terjebak lagi pada perangkap dosa. Ingat yang pertama, Anda memang moral, misalnya mencuri masih mencuri, kan kelihatan. Tapi bisa dirohanikan kan? Mencuri tapi tetap ke gereja, mulai nggak kelihatan. Lebih parah lagi, ketika dalam ajaran sesat saudara merasa saudara melayani Tuhan, saudara rasa saudara memuliakan Tuhan, saudara rasa saudara meninggikan Tuhan. Ternyata saudara justru mencabai-cabai dan merusak, menghancur, menjungkir balikkan kebenaran. Saudara justru jadi musuh kebenaran. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, apa yang sudah kita terima sebagai anugerah dalam hidup kita, hati-hati. Sadari kita adalah manusia berdosa yang sudah ditebus, yang dengan segera bisa tergelincir kembali ke dosa yang memang sudah jadi bagian hidup kita di belakang. Kalau kita tidak setia ikut Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau kita tidak mengerti ajaran yang benar. Jadi saudara tidak bisa mengabaikan itu. Oleh karena itu lakukanlah dalam seluruh aspek kehidupanmu apa yang menjadi kehendak Tuhanmu, supaya hidupmu menyenangkan hati Tuhanmu. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Nah, ini harusnya menjadi pergumulan-pergumulan kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, saudaraku. Sehingga jangan sampai kita terjebak salah, hanya melakukan hal yang salah. Nah, ini yang perlu untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seluruh konsep-konsep kita diperbarui dalam Kristus. Sehingga pemahaman kita menjadi utuh akan Kristus itu. Kita tidak terjebak lagi, bukan? Nah, oleh karena itulah seluruh kegiatan itu harus dirubah di dalam kehidupan kita. Saudara yang tadinya nggak punya waktu khusus berdoa, ya mulailah bikin. Saudara yang tadinya cuma dengar khotbah saja, sekarang mulai baca Alkitab sendiri dong. Mulai saat teduh, ambil buku pembantu. Ya, ada buku santapan harian yang bisa menolong saudara misalnya. Bagaimana membaca, apa pesannya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Ada hal yang tegas di sana. Tapi buat mereka yang malas belajar langsung bilang, aduh kok repot amat. Ironis ya, mau deket Tuhan ya kok begitu. Kita belajar matematika aja susah. Apalagi belajar mengerti kebenaran, jelas jauh lebih susah. Itu kan kasih karunia. Karena itu diperlukan kerendahan hati dan kemauan untuk susah toh ya. Tapi kalau mau serba mudah, mau serba gampang, ya celakalah kita. Maka kita akan terjebak pada ajaran-ajaran yang sesat. Yang memang membuat semuanya menjadi mudah, gampang. Dan membuatnya semua menjadi murah. Sangat tergantung pada kita, sesuai selera kita. Ironis. Hati-hati. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan yang kita jalani, jangan terjebak lagi. Jangan kembali lagi. Apalagi kalau terjebak hanya mengganti baju kegiatan rohani, tapi isi tetap sama. Atau bahkan lebih gila lagi, sudah melayani. Tapi sebetulnya ajaran yang diajarkan melawan Tuhan itu. Tapi menurut dia benar, ini yang susah. Makanya ada orang bilang sama saya, Pak, dia itu yakin banget loh Pak. Dia ngomongnya itu yakin benar akan apa yang diberitakannya. Ya sudah jelas dong, kalau seorang belajar ajaran salah, oke, lalu dia yakin begitu. Makanya jelas dong, ajaran yang salah yang diyakininya itu dengan yakin akan dia beritakan. Ya, komunis akan dengan yakin mengatakan Allah tidak ada. Otomatis itu orang-orang ateis akan mengatakan Allah tidak ada. Tapi kan bukan berarti karena mereka mengatakan itu dengan yakin, maka benar Allah tidak ada. Begitu juga di kekristenan. Mereka sebut Yesus seperti ini. Saya ini benar, saya ini suci, tidak mungkin berdosa dan seterusnya. Dia yakin loh Pak. Ya biarkan dia dengan keyakinannya. Itu keyakinan dia. Jadi saudara mesti pahami, itu keyakinan dia. Sehingga seperti banyak kesaksian orang misalnya ketemu Tuhan, melihat Tuhan. Ya, bahkan bukan hanya satu, ada beberapa kali misalnya. Mereka yakin loh Pak, ya itu keyakinan dia.
Maka apa yang ada di dalam benak otaknya, struktur pemikirannya, konsepnya tentang melihat Tuhan, itu terjadi. Ya, saudara-saudara, kalau di kejawen misalnya, orang mereka yakin, mereka menyebut rohnya itu keluar bertemu dengan cahaya. Ketemu, blas, lalu mereka ketemu Tuhan di sana. Nah, saudara yang Kristen yang gak diajarin gitu kan pasti bingung. Tapi itu keyakinan mereka bangun strukturnya. Dan memang pengalaman itu terjadi dalam keyakinan itu. Ya, itu sebab tiap agama orang yakin agamanya paling benar. Sehingga memang pengujian agama itu harus diuji dalam tataran buah kan. Hasilnya apa sih? Ya, bukan soal keyakinannya saja. Tapi hasil dari keyakinan itu apa? Baru orang bisa lihat kan. Ini benar apa enggak, bagus apa enggak, serius apa tidak. Nah, jadi kembali kepada orang kejawen misalnya, kalau dia jadi Kristen, ya tiap hari dia akan ketemu Tuhan. Orang sudah terlatih begitu kok. Rohnya pergi keluar ketemu cahaya dan cahaya. Tinggal namanya Yesus sekarang. Dulu entah apa, sekarang Yesus. Habis Yesus mungkin entah apa lagi, terserah lah. Tapi artinya itulah caranya. Jadi terikat kepada yang lama. Ya, kalau dalam istilah agamanya itu sinkretisme gitu istilah teologinya ya. Artinya agama lama sama agama barunya campur aduk. Jadi artinya dia berpindah secara keagamaan tetapi terikat kepada ajaran yang lamanya. Nah, makanya Tuhan bilang anggur baru anggur lama gak bisa dicampur. Itu ceritanya, itu tentang ajaran. Ya. Kalau orang sudah suka anggur lama kasih anggur baru ya terlalu ringan. Itu ceritanya, itu kisahnya. Begitu juga kirbat lama, kirbat baru ya. Kalau kain lama, kain baru ditempel, dijahit ya rontok. Yang baru pun jadi gak berguna. Yang lamanya hancur, kan begitu. Hancur dua-duanya. Makanya baru-baru, lama-lama. Itulah maksudnya. Sikap yang jelas di dalam memahami kehendak Tuhan. Supaya jangan terjebak ke dosa yang lama dengan baju yang baru. Ngeri kan? Jadi banyak sekali. Karena itulah kebenaran harus dipahami dengan utuh. Harus digali dan diselidiki dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sehingga muncullah kekristenan masa kini. Yang beda dengan isi Alkitab. Ironis. Sehingga sekarang orang-orang Kristen cenderung misalnya pengalaman ini, pengalaman itu. Lalu pengalaman jadi kebenaran. Padahal mestinya kan Alkitab kebenaran. Pengalaman kan tiap orang diberi Tuhan pengalaman yang kaya. Yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kebenaran adalah kebenaran yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau pengalaman kan beda-beda. Ada orang kenal Tuhan karena sembuh dari sakit. Tapi ada juga orang kenal Tuhan justru karena dia sehat, sekarang sakit, baru dia kenal Tuhan. Itu cara Tuhan kerja mah banyak banget. Ada orang kenal Tuhan karena bangkrut, lalu diangkat Tuhan jadi kaya. Tapi ada orang kaya dihancurkan Tuhan, babak belur di bawah misalnya dia bangkrut. Baru dia kenal Tuhan. Who knows? Tuhan punya rencana banyak kok. Kita mana bisa atur-atur Tuhan. Cara bertobat Paulus beda ikut Yesusnya dengan Petrus. Semua beda-beda lain-lain. Jadi gak bisa disamakan. Nah, itu bisa jadi perangkap yang menjebak. Akhirnya kita sebetulnya hidup masih di jebakan dosa lama tapi dengan baju yang baru. Ini yang paling bahaya. Nah, makanya itu yang kita perlu hati-hati. Oleh karena itulah, awas jangan terjebak lagi, gampang diukur dengan moralitas kehidupan kita. Dengan nilai-nilai spiritualitas kita. Kesesuaian dan keselarasan kita dengan pimpinan firman itu. Makin hari makin jelas. Maka itu pemazmur berkata, firman-Mu lah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi bukan firman yang menurutmu. Gitu hati-hati juga. Saudara baca Alkitab lalu saudara bilang, oh ini begini-begini. Padahal Alkitab maksudnya gak begitu. Itu pun hati-hati. Jadi jangan terjebak juga. Jangan juga jadi salah gitu loh. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hatinya. Lakukan itu, maka puaslah engkau. Karena engkau akan melihat bagaimana Tuhan merubah seluruh kehidupanmu. Tak terikat lagi pada ikatan-ikatan yang lama, pikiran lama, cara lama, nilai-nilai yang lama. Tapi sekarang engkau mendapatkan pikiran yang baru, nilai-nilai yang baru. Ya, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puaslah hidupmu, bahagialah engkau. Tetapi ingat, latar belakang puluhan tahun atau belasan tahun hidup dalam kegelapan tetap menjadi memori yang mengancam. Tetapi ingat juga, jangan takut. Selama kau setia itu bukan apa-apa. Roh di dalammu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Maka masa lalu bukan ancaman. Kecuali engkau tidak sungguh-sungguh, maka itu bisa menjadi jebakan. Hati-hati. Biarlah saudara yang kekasih kita menemukan kebenaran itu dan tidak terjebak di situ. Tapi kalau kita terperangkap, kita merasa, sepertinya aku terjebak. Kembalilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bukankah itu yang dikatakan Yesus pada tiap mereka yang sudah diampuni dosanya? Kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi. Atau jalan sesat menjebakmu? Kembalilah.
jangan terjebak lagi. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara menemukan kesejatian kebenaran di hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terus kuat teguhkan kami hidup dalam kesetiaan kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.